Life is short, and truth works far and lives long. Let's then speak the truth. Hidup ini singkat, dan kebenaran bekerja jauh dan hidup lama. Marilah kita berbicara kebenaran. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Rafis dan Sanum, channelnya Ranger Pink. Semoga channel ini membawa berkah, semoga channel ini membawa manfaat untuk kita semua. Alright, well, alhamdulillahirobbil alamin ya teman-teman. Hari ini mendung, hujan kah atau panas kah teman-teman? Kalau di sini mendung sekali ya teman-teman ya, hujan gerimis gitu teman-teman. Pokoknya nggak ada matahari gitulah, dari pagi tuh nggak ada mataharinya ya, mendung aja. Jadi kalau misalkan mau ngejemur di luar itu jadi takut-takut gimana gitu ya, karena cuma PHP doang hujannya. Nah, di episode 86 alhamdulillah ya teman-teman ya, aku masih setia nih setia upload ya teman-teman ya, share lagi aktivitas aku di dapur rekaman Ranger Pink pastinya dong. Yeay, uprek lagi di dapur rekaman Ranger Pink. Sekarang uminya Rafis dan Sanu mau bikin kue. Nah, dan aku sekarang lagi mau bikin bolu ya teman-teman ya. Aku lagi pengen banget bikin bolu Torabika creamy latte. Jadi ini judulnya bikin bolu creamy latte ya teman-teman. Oke, dan gampang banget untuk bahan-bahannya nih. Jadi cuma butuh telur ya, 2 butir. Terus juga gula pasir bisa, gula halus juga bisa. Gula pasir 15 sendok makan. Kemudian pastinya kalau ini aku nggak pakai vanili ya teman-teman ya. Jadi karena kan aroma si kopinya itu udah kuat banget ya. Si creamy latte-nya itu udah kuat banget. Apalagi nanti juga bakalan aku kasih pasta coklat kan. Jadi aku nggak pakai vanili lagi nih teman-teman. Terus juga butuh SP pastinya 1 sendok teh. Kemudian 1 saset susu Denko juga. Kemudian untuk si creamy latte-nya aku pakai 2 saset ya teman-teman, yang harus dilarutkan dulu dengan air panas sebanyak 80 ml air ya teman-teman ya. 80 ml air dilarutkan dulu tuh si creamy latte-nya. Well, jadi pertama kita mesti mixer dulu untuk si telur, terus gula pasirnya juga ya teman-teman ya. Kita mixer dulu bersama si SP 1 sendok teh itu sampai mengembang putih berjejak. Pokoknya tuh meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam gitu ya teman-teman ya, yang stay gitu, power stay. Berasa kayak merek lip cream gitu ya teman-teman ya, tagline-nya si lip cream apa gitu. Oke, kemudian setelah putih mengembang berjejak, kalau udah kayak gitu baru deh kita kita mixer kecepatan 1 aja teman-teman ya. Kalau misalkan nggak di mixer juga nggak apa-apa, bisa pakai spatula aja. Soalnya kalau kelamaan mixer takutnya adonannya nanti turun teman-teman. Jadi bisa pakai spatula atau pakai mixer yang ukuran 1 aja, gigi 1 gitu istilahnya ya, gigi 1 aja. Nah, terus pokoknya kalau udah mengembang langsung deh bisa dicemplungin si susu sama si larutan kopinya itu tadi, sama tepungnya juga ya, terigunya juga ya teman-teman ya. So simple, so pasti, gampang banget ya teman-teman untuk bikin si bolu kukus ini. Emang sih jujur aja ya, untuk tingkat kesulitan bikin bolu kukus sama bolu oven itu memang beda banget ya teman-teman ya. Kalau bolu kukus tuh ibaratnya tuh minim kesulitan gitu loh. Maksudnya salah-salah dikit aja ya jadi gitu biasanya. Tapi kalau bolu oven emang tingkat kesulitannya tuh lebih ya teman-teman ya. Kita salah step aja bisa bikin bubar gitu si kuenya, salah gitu. Well, nggak lupa juga nih aku mau say hi untuk teman-teman yang sudah klik video dari Rafis dan Sanu. Makasih banget ya teman-teman ya, thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman yang udah klik dilimpahkan rizki, berkah kesehatan, kemudian sehat selalu. Pokoknya yang baik-baik aja ya teman-teman ya. Thank you banget ya pokoknya yang udah support channel YouTube aku. Kita sukses sama-sama ya teman-teman. Nah, dan gak lupa juga untuk newcomer yang udah subscribe aku ya teman-teman ya, yang baru gitu, subscriber baru aku. Thank you banget nih teman-teman sudah support channel aku nih, kayak Mama Santi, terus Deli Murti, kemudian ada lagi Hafiza, ada Tina, terus ada juga
siapa aku lupa nih. Ada lagi keluarga Viera juga ya. Apa kabar Bunda? Sehat selalu ya. Aku seneng banget loh, banyak banget teman-teman aku baru di sini ya teman-teman ya. Kalau akunya sih newcomer ya teman-teman ya, karena aku adalah seorang newcomer di dunia per YouTubean. Tapi teman-teman aku nih macem-macem ya, banyak banget. Banyak juga yang udah lama terjun di dunia YouTube juga, yang apa namanya humble banget gitu ya. Pokoknya kita mau berteman gitu sama aku yang masih baru. Aku bersyukur banget. Makasih banyak ya Bunda. Kemudian aku udah say hi juga. Oh belum ya. Ada juga nih untuk bunda-bundaku sayang ya, seperti Bunda Twin, Bunda Dapur Cut Gusti, Bunda Ardana, Bunda Ipi, Mama Rizka Channel, Santi Dahlia Channel. Kemudian ada lagi Ira MS Channel, Umu Lisa Suwarna, Raya dan Siva. Pokoknya banyak banget ya. Hai, apa kabar Bunda? Sehat selalu ya Bunda. Well, yaudah deh kalau gitu aku mau fokus untuk mixer lagi ya teman-teman ya. Aku takutnya nanti ada tahapan-tahapan yang aku lupa gitu. Aku fokus dulu ya teman-teman ya. Nah, sedikit cerita ya teman-teman ya. Aku pengen berbagi kisah, berbagi pengalaman, itu kayaknya lebih tepat ya. Jadi aku pengen banget berbagi pengalaman gitu sama teman-teman ya. Jadi aku tuh pakai loyang yang ini nih, namanya loyang tulban ya teman-teman ya. Aku tuh pakai loyang tulban ini tuh bingung gitu ya. Ini bahan apa sih namanya? Aku nggak tahu ya bahan apa. Pokoknya yang kayak gini teman-teman, ini diameter 16 cm ya. Tapi aku tuh ngematin banget ya untuk khusus si loyang aku yang ini nih, yang tulban ini. Jadi dia itu ini teman-teman lengket gitu loh teman-teman. Apa karena nggak boleh ya kalau udah pernah di oven itu, apakah nggak boleh buat dikukus gitu ya si loyangnya, apa gimana ya? Iya, saya bingung gitu loh. Aku sendiri bingung gitu loh teman-teman, karena untuk loyang-loyang aku yang lain yang bentuknya kotak, persegi, bulat, terus yang love gitu ya. Kok bulat? Nggak ada ya loyang bulat ya, lingkaran maksudnya. Iya, pokoknya yang bentuk-bentuk yang lain gitu tuh nggak lengket gitu loh teman-teman. Kalau misalkan aku pakai untuk bikin bolu kukus atau bolu oven gitu ya, nggak ada masalah, nggak nempel gitu. Tapi kenapa kalau yang tulban ini itu nempel ya teman-teman ya? Termasuk yang wujudnya itu loyang untuk marmer cake itu teman-teman, itu juga nggak ada masalah gitu loh. Di loyang aku tuh nggak lengket gitu. Tapi kalau yang bentuk tulban ini itu lengket. Aku nggak tahu apa karena beda toko terus beda bahan apa gimana ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa share di komentar ya kalau misalkan teman-teman tahu, karena aku yakin banget teman-teman itu jauh lebih jago untuk nge-baking ya daripada aku yang masih baru terjun di dunia YouTube, baru aja terjun ya di dunia perbakingan begini ya teman-teman ya. Aku tuh belum lama loh belajar bikin kue begini. Jadi ya kira-kira sebelum aku nge-YouTube itu ya kurang lebih mungkin udah setahun ya. Aku baru setahun gitu belajar nge-baking, dan masih bingung juga gitu kalau misalkan ngebikin kue terus kuenya tuh lengket gitu teman-teman di loyang aku yang tulban ini. Padahal nih teman-teman, kalau misalkan pakai loyang aku yang lain itu nggak pernah ada masalah gitu, nggak pernah lengket gitu. Tapi khusus yang tulban ini tuh bener-bener lengket banget, dan kayaknya aku tuh jadi males gitu ya kalau mau aku pakai lagi gitu. Belum pernah aku coba sih untuk bikin agar-agar itu, belum pernah aku coba. Nggak tahu juga tuh kalau misalkan aku bikin agar-agar apakah lengket ataukah enggak, nggak tahu nih teman-teman. Soalnya kalau dibikin bolu, aku taunya kalau dibikin bolu selalu lengket ya teman-teman ya. Mungkin karena udah pernah dikukus terus di oven gitu kali ya. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa share di kolom komentar ya. Nah, dan ini tuh aku pakai
kombinasi untuk atasnya si bolu ini tuh aku pakai pasta coklat ya teman-teman ya. Jadi di atas lagi. Setelah aku tuangkan di loyang, sisanya itu aku kasih pasta coklat sedikit gitu teman-teman, buat hiasan atasnya gitu, buat aku bikin motif gitu. Tapi motifnya antah berantah. Motifnya itu ngacak gitu ya, abstrak gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Namanya juga baru belajar ya. Alright, aku tadi udah say hi, udah say sorry juga ya. Kemudian apalagi ya? Oh iya, aku tuh sebenarnya tuh awalnya nih teman-teman ya, niatnya itu, rencana awalnya itu pengen ngonten bikin bolu energen teman-teman. Karena aku punya stok energen yang kacang hijau itu lumayan banyak gitu di dapur aku ya. Belum pernah aku bikin gitu. Nah, aku tuh kepengen bikin bolu energen gitu loh teman-teman yang kacang hijau. Tapi ternyata aku nggak punya pewarna hijau teman-teman. Jadi pewarna aku di kulkas itu cuma ada pewarna kuning, terus pink, ungu, biru, sama apa lagi ya? Sama biru ya itu doang gitulah, nggak ada gitu, sama pasta coklat doang sama pasta mocha udah teman-teman. Jadi aku nggak punya pewarna hijau. Akhirnya aku nggak jadi bikin bolu energen kacang hijau teman-teman. Nah, akhirnya aku kepikiran lagi, selain energen aku punya apa ya di dapur. Setelah aku cek-cek, oh iya aku punya kopi creamy latte. Akhirnya aku kepikir untuk bikin si bolu creamy latte ini teman-teman. Jadi itulah historinya kenapa aku ngonten bikin bolu creamy latte. Jadi aku memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu teman-teman ya, biar aku nggak usah beli lagi di luar. Tapi next mungkin aku akan beli pewarna hijau sih untuk bikin si bolu energen kacang hijau, karena energen aku memang lagi banyak banget ya teman-teman ya. Pengen aku bikin bolu deh pastinya untuk next vlog ya teman-teman. Alright, nah ini aku lagi bikin motifnya nih teman-teman ya. Nah, dan ini tuh aku mulai ngebentuk motifnya ya teman-teman ya, motif abstrak gitu. Karena bingung juga, aku nggak bisa bikin motif gitu ya. Pokoknya lah diubek-ubek aja lah. Oke teman-teman, terus nggak nyangka ya, ini juga udah mendidih banget ya air kukusannya. Jadi udah siap banget untuk aku masukin bolunya. Terus sekarang aku juga mau cabut aja ya teman-teman ya dari channel YouTube Raffi dan Sanum. Thank you banget untuk yang udah stay di channel Raffi dan Sanum dari awal hingga detik-detik akhir. Jangan lupa jangan di skip ya teman-teman ya nontonnya sampai detik-detik akhir. Terus juga maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun sesuatu yang tidak mengenakan hati. Masih banyak sekali kekurangan dalam video aku ya teman-teman ya. Dalam diri aku juga pastinya VO-nya juga masih berantakan banget. Pokoknya masih banyak kekurangan. Aku minta maaf ya teman-teman ya. Terus thank you banget untuk yang udah ikutin dari awal hingga detik-detik akhir. Diulang lagi deh jadinya. Ya udah, see you next video pastinya ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Raffi dan Sanum. Oke deh teman-teman, so finally aku Umi-nya Raffi dan Sanum pamitan dari channel YouTube Raffi dan Sanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see.